Oke, baik. Selamat datang pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, penyaluran bantuan sosial BLTDD Kecamatan Ngaglik. Sebelum kita mengakses sistem ini, kita harus login terlebih dahulu sebagai admin. Ini adalah halaman login, di mana kita bisa memasukkan username dan password kita. Kita ketikkan saja. Kita tinggal klik login. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam dashboard atau halaman utama dari sistem pendukung keputusan untuk pembagian bantuan sosial COVID-19, di mana di sini terdapat beberapa ringkasan data yang dapat dilihat. Di sini ada total periode, terdapat total kriteria, terdapat total data. Di sini juga ada terdapat data penduduk tiap periodenya, dan juga terdapat ringkasan dari pekerjaan yang ada pada sistem ini. Di mana untuk total periode itu adalah total periode di mana pembagian bantuan sosial tersebut dilaksanakan. Sedangkan total kriteria itu adalah total kriteria di mana kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan di sini terdapat total data, di mana ini adalah total data penduduk yang telah dikelola oleh sistem pendukung keputusan ini. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, di mana itu dapat membantu untuk menyeleksi layak apa tidaknya masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial. Langsung saja kita kepada intinya. Di sini ada data master, di mana pada menu data master ini terdapat 3 menu atau 3 submenu. Yang pertama ada tahun periode. Tahun periode ini dimaksud adalah tahun periode di mana bansos atau bantuan sosial tersebut dilaksanakan. Pada saat ini kita dapat menambahkan tahun periode untuk pembagian bantuan sosial. Yang pertama, misalnya kita mengetikkan pembagian periode 2. Lalu kita dapat memasukkan tanggal awal atau tanggal dimulainya pembagian bantuan sosial tersebut. Misalnya tanggal 16 Juli 2022 dengan tanggal selesainya dengan kurang lebih waktu 3 hari, yaitu sekitar tanggal 18 Juli 2022. Kuota diterimanya. Untuk di sini kita dapat mengisikan berapa kuota bantuan sosial yang disediakan. Misalnya ada 10 kuota yang diterima. Lalu di sini kita dapat menambahkan keterangan bebas. Keterangannya misalnya pembagian bansos periode kedua. Lalu jika kolom ini sudah terisi semua, kita dapat menyimpan data tersebut. Data yang telah disimpan akan masuk ke tabel yang ada di sistem. Tabel ke-6 ini adalah data yang barusan kita masukkan, yaitu adalah pembagian periode kedua dengan tanggal pembagian 16 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022 dengan kuota 10 orang serta dengan keterangan periode bansos kedua. Jika terjadi kesalahan pada penulisan tahun periode, kita dapat menghapusnya ataupun kita dapat mengeditnya. Jika ingin menghapus, kita dapat mengklik atau menekan tombol yang warna merah, sedangkan jika ingin mengedit konten ini, kita dapat mengklik tombol yang berwarna kuning. Jika ada kesalahan nama misalnya atau ada kesalahan
tanggal atau ada kesalahan kuota, dan sebagainya. Jika tahun periode telah di-input, kita lanjut kepada penguploadan data kependudukan. Penguploadan data kependudukan di sini terdapat dua jenis. Kita bisa menambahkan satu persatu data penduduk tersebut. Kita juga bisa menambahkan secara kolektif, yaitu kita mengupload file Excel yang berisi data penduduk yang sudah dirangkum di dalam file Excel. Seperti contoh dalam sistem ini, kita harus membuat file Excel tersebut berbentuk format seperti di bawah ini, yaitu terdapat nomor, nama, nik, alamat, usia, jumlah tanggungan, pekerjaan, terdampak COVID, rata-rata penghasilan, status penduduk. Nah, misalnya format tersebut tidak sesuai, maka sistem tidak akan bisa menerima. Maka dari itu, petugas harus membuat file Excel persis sama seperti yang ada di contoh di bawah ini. Kami sudah punya eh, beberapa contoh data. Itu bisa kita upload saja di sini data. Jika ingin mengupload file ya. Setelah itu data bisa kita upload. Tinggal kita klik upload. Setelah data diupload, maka akan terdapat notifikasi atau pemberitahuan import file Excel berhasil disimpan di database. Data yang telah tersimpan maka akan tertampil pada sistem, yaitu berjumlah sekitar 15 data. 15 data ini itu kita dapat hapus ataupun kita dapat edit secara manual pada sistem. Jika ingin menghapus, kita dapat mengklik tombol merah. Sedangkan jika ingin mengedit, kita dapat mengklik tombol yang berwarna kuning. Semisal penguploadan file telah selesai, kita dapat langsung masuk kepada sistem utamanya, yaitu sistem pendukung keputusan AHP. Kita dapat memilih di sini, ini ada prioritas elemen kriteria. Di sini akan tertampil kriteria, nilai perbandingan, serta kriteria keduanya. Di sini kami sarankan untuk tetap seperti ini saja, sesuai dengan tampilan defaultnya, ataupun bisa dirubah jika ada aturan pada instansi yang berubah, karena ini sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat pada instansi. Jika ingin mengubah, kita bisa melihat pada bagian sini. Jika tidak, maka kita bisa langsung menyimpan untuk prioritas elemen kriterianya. Jika telah disimpan, nanti akan terdapat notifikasi atau pemberitahuan nilai perbandingan berhasil diinput. Rasio konsistensi di bawah 0,1. Jika sudah, di sini akan terdapat perhitungan, matriks comparison, matriks normalisasi, serta perhitungan-perhitungan lainnya yang mendukung untuk seleksi penerima bantuan sosial. Di sini terdapat konsistensi rasionya, yaitu 0,092, di mana lebih kecil dari 0,1, maka perbandingan elemen sebelumnya adalah konsisten. Di sini kita dapat langsung untuk lanjut kepada step selanjutnya. Nah, di sini terdapat subkriteria, di mana subkriteria ini itu kita dapat ubah juga subkriterianya. Jika ingin mengubah, kita dapat mengklik tombol kuning, sedangkan kita ingin menghapus, kita klik tombol merah. Dan juga terdapat elemen prioritasnya yang tadi. Kita bisa simpan. Jika sudah, kita bisa lanjut kepada step selanjutnya. Nah, pada bagian ini, proses AHP itu sudah berjalan. Proses AHP-nya sudah berjalan, maka kita dapat melihat
di bagian proses AHP. Di sini hanya untuk melihat bagaimana sih prosesnya itu berjalan. Jadi hasilnya pun nanti dapat langsung dilihat. Hasil AHP dapat dilihat pada menu bagian hasil HAP di sini dengan poin nomor 6 pembagian periode kedua yang barusan kita tambahkan. Lalu kita bisa mengklik tombol biru pada bagian pojok. Setelah tombol biru di bagian pojok kita klik, akan tertampil data penduduk yang telah diolah menggunakan metode AHP. Di sini terdapat nama, usia, jumlah tanggungan, pekerjaan, penghasilan, terdampak, dan status penduduknya. Kita bisa lanjut kepada prosesnya. Di sini skornya pun sudah terolah, skornya pun sudah ada, dan hasilnya pun sudah ada. Kita dapat juga mengecek skor tertinggi dari rasio menggunakan metode HP ini, di mana skor tertinggi ini yang menentukan bahwasanya Randika Algifano ini adalah orang yang paling tepat atau orang yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan sosial. Semakin tinggi skornya, maka orang tersebut adalah orang yang paling direkomendasikan. Jika sudah, kita dapat klik simpan, maka kita akan beralih langsung kepada menu data penerima bantuan, di mana di sini data sudah terolah dan data sudah siap untuk dijadikan sebagai bahan pendukung keputusan, di mana data tersebut telah mendapatkan status penerima, yang mana siapa saja penduduk yang mendapatkan status diterima maupun penduduk yang mendapatkan status ditolak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jika sudah, kita juga dapat mencetak laporannya. Ini adalah hasil akhir dari sistem pendukung keputusan rekomendasi bantuan sosial. Untuk nama terang di laporan, misalnya nama kepala desanya, kita dapat mengedit nama cetak tanda tangannya. Misalnya namanya adalah Nathan. Jangan lupa untuk klik simpan agar data tersebut dapat langsung berada pada kertas yang dicetak. Di sini kita dapat mencetak dengan beberapa kriteria. Misalnya berdasarkan periode penerimaan secara manual, di mana kita dapat mencetak data tersebut tidak secara urut atau data yang belum diolah menggunakan SPK. Jika sudah kita pilih, maka kita bisa klik print laporan. Di sini akan tertampil laporan data yang belum diolah atau belum terurut dan belum diolah menggunakan AHP. Jika ingin di print, tinggal mengklik bagian ini. Jika ingin disimpan menggunakan PDF, tinggal diklik ini saja. Untuk bagian selanjutnya, di sini terdapat mencetak laporan berdasarkan periode penerimaan dengan SPK, di mana menggunakan fitur ini akan terurut seperti pada sistem. Ini adalah laporan yang sudah diolah atau data yang sudah diolah. Kita bisa print laporan, maka data tersebut akan terurut. Yang mana saja orang yang diterima dan yang mana saja orang yang ditolak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jika kita lihat, di sini juga terdapat mengetahui Lurah Sukoharjo, kita dapat mengganti namanya di sini. Kalau misalnya terjadi pergantian kepengurusan atau sebagainya. Untuk menu selanjutnya adalah menu di mana kita dapat mengeprint atau kita dapat mencetak periode dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022. Kita dapat klik laporannya, maka sistem akan menampilkan data yang terdapat pada 15 Juli sampai dengan 18 Juli 2022.
2022. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk laporan dari Sistem Informasi Penerimaan Bantuan Sosial COVID-19. Terima kasih.